Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denny Gunawan. Nah, di sini saya akan mengerjakan tugas yaitu membaca bab 12 yaitu Modern Authentication dan Security. Uh, di sini membaca buku chapter 12 secara mandiri. Oke. Di sini ada bagian capaian pembelajaran yaitu membedakan secara konseptual dan implementatif antara authentication dan authentication. Di sini dalam arsitektur aplikasi menerapkan standar penyimpanan kata sandi yang aman menggunakan algoritma hashing modern, lalu dan mekanisme salting menganalisis trade-off antara arsitektur stateful mission dan stealth token serta memilih metode penyimpanan sisi klien yang tepat, lalu menjelaskan alur kerja protokol AOA, UTH 2.0 dan OpenID Connect untuk fitur single on SSO yang aman, mengidentifikasi dan memitigasi celah keamanan web paling umum seperti SQL injection, XXS. Yang pertama, siapakah kamu dan apa kesukaanmu? Yang pertama, siapakah kamu dan apakah kesukaan kamu? Dalam percakapan sehari-hari, istilah autentikasi dan otorisasi sering sekali digunakan secara bergantian, seolah-olah keduanya adalah hal yang sama, namun dalam arsitektur keamanan sistem keduanya adalah dua proses yang sangat berbeda, terpisah namun saling bergantung erat. AUTHN adalah proses verifikasi identitas yang menjawab pertanyaan siapa Anda. Ini mirip dengan saat kamu menunjukkan KTP atau paspor di meja imigrasi bandara untuk membuktikan bahwa kamu benar orang yang tertulis di dokumen tersebut. Dalam dunia digital ini terjadi saat kamu masukkan username dan password, memindai sidik jari, atau menggunakan one time password atau OTP tanpa authent yang sukses. Sistem tidak memiliki secara untuk mengetahui dengan siapa ia berinteraksi, dan pintu gerbang aplikasi akan tetap tertutup rapat. Di sini setelah identitasmu terverifikasi, proses selanjutnya adalah menjawab pertanyaan apa yang kamu boleh lakukan. Kembali ke analogi gedung kantor adalah proses satpam memeriksa jawabanmu dan memberikan kartu akses karyawan. Di sini adalah aturan yang menentukan kartu akses tersebut bisa membuka pintu mana saja. Apakah kartu itu bisa membuka pintu ruang CEO atau hanya bisa membuka pintu kantin dan toilet? Di dalam aplikasi web menentukan
Apakah user Budi yang sudah login boleh menghapus data transaksi atau hanya boleh melihatnya saja? Bisa jadi kamu berhasil login sukses tapi kamu ditolak saat mencoba masukkan halaman admin karena role kamu hanya tab biasa. Salah satu model otorisasi yang paling populer dan scalable di industri adalah RBAC. Dalam RBAC, hak akses tidak diberikan secara langsung kepada setiap individu, melainkan ditampilkan pada role atau peran tertentu. Misalnya, kita membuat peran editor yang punya hak tulis artikel dan peran viewer yang hanya punya hak baca user body, kemudian dimasukkan ke dalam peran editor. Jika suatu hari Budi dipromosikan atau pindah divisi, kita cukup mengubah perannya tanpa perlu mengedit satu persatu atau izin di database. Perkataan ini sangat efisien dibandingkan dengan ACL Access Control List tradisional ini, mana kita harus mendefinisikan izin spesifik untuk setiap user yang akan menjadi pimpin buruk bagi manajemen yang jumlah dan mencapai ribuan. Lanjut, namun aplikasi modern yang kompleks seringkali dibutuhkan sesuatu yang lebih general daripada sekedar peran yang melahirkan. ABC memberikan izin berdasarkan atribut atau konteks tertentu, bukan hanya peran statis. Contoh khususnya adalah aturan Contoh khususnya adalah aturan seseorang manajer atau role boleh menyetujui cuti, tapi hanya untuk bawaan di departemen sendiri dan hanya pada jam kerja. Logika ini jauh lebih dinamis dan fleksibel, hanya pada jam kerja konteks tertentu. Kesalahan fatal arsitektur yang paling fatal adalah mencampur adukan logika dan atau menganggap bahwa sudah cukup banyak developer pemula berpikir selama dia sudah login dia boleh melakukan apa saja. Ini disebut broken access control yang secara konsisten menduduki perangkat atas dalam daftar kerentanan offset. Parentes sering mengeksfoliasi ini dengan cara login sebagai user biasa lalu secara manual mengubah user di browser diri. Penting juga untuk menyadari bahwa sebaiknya dipisahkan dari logika bisnis utama aplikasi DRM. Pola yang umum digunakan adalah memutuskan di satu layanan khusus, sementara bisa diaktifkan di masing-masing service atau perpustakaan juga. Dengan memisahkan constraint ini, developer bisa fokus membangun produksi tanpa pusing memikirkan cara mengenkripsi
paspor atau cara menyimpan session. Arsitektur keamanan yang baik adalah arsitektur yang transparan bagi developer namun tak tembus bagi penyerang. Lalu ada di bagian password, yaitu jangan simpan kunci di bawah karpet, yaitu menyimpan kata sandi pengguna dalam bentuk teks asli. Plain text di database adalah dosa terbesar yang bisa dilakukan oleh seorang software engineer. Jika kamu menyimpan password rahasia 123 apa ada di kolom tabel, maka siapapun yang memiliki akses di database tersebut, baik itu admin database, developer yang sudah debugging, atau Frontend yang sudah berhasil mencari data, bisa langsung login ke akun pengguna tanpa hambatan. Karena banyak pengguna memiliki keterbatasan buruk menggunakan password yang sama untuk berbagai layanan email, bank, sosmed. Kebocoran password di aplikasimu bisa menghancurkan hidup digital pengguna di tempat lain. Oleh karena itu, aturan nomor 1 adalah dan pernah menyimpan password asli, simpanlah jejaknya. Mekanisme untuk menyimpan jejak ini tersebut adalah hashing. Tidak semua mesin Blender diciptakan sama. Algoritma khas tua seperti MD5 atau HA-1 sudah dianggap rusak dan tidak aman untuk password. Masalah utamanya adalah mereka terlalu cepat. Komputer modern tersebut GPU canggih bisa menghitung miliaran MD5 dalam bentuk JPEG. Ini memungkinkan presentase menghubungkan serangan brute atau reborn tablas. Standar industri saat ini adalah hashing password adalah atau pemenang kompetisi baru Argon algoritma. Selain algoritma yang lambat untuk kemenangan tingkat menjamin kunci, ini bagian 4, menjamin kunci tetangga. Aduh, kurang paham. Nggak bisa lagi. Ini di bagian password atau jaring, jangan disimpan kunci di bawah rapat. Lalu peran status, meminjam kunci tetangga, musuh dalam selimut, batang amanah dan etika privasi. Kesimpulan, bab ini menegaskan bahwa keamanan bukanlah fitur tambahan yang bisa ditempel
tempel di akhir proyek, melainkan pola pikir fundamental yang harus mendarah dingin di setiap baris kode. Berikut adalah pilar-pilarnya, yaitu identitas bukan otoritas. Jangan simpan rahasia mentah. Peran status, jangan ciptakan roda berdiri. Peran ya dan sehat, tujuannya eh, is- baik masuk dalam selimut, yaitu membangun batang pertambahan tidak akan efektif jika kita tidak tahu bagaimana menyusun serang secara berskala, dokumen, dan daftar puluhan risiko keamanan aplikasi web. Paling kritik, memahami daftar ini adalah literasi dasar bagi setiap web developer. Baiklah, mungkin segitu saja pembacaan, dan mungkin ini bisa jadi pembelajaran singkat dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.